Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Ibu, bapak, ma'asyiral muslimin, jamaah kami hormati dan yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas ridha dan berkenan Allah di pagi hari ini kita masih sehat walafiat. Maka sungguh sangat bagus kalau kita lazimkan doa Allahumma inni asbahtu minka fi ni'amati wa afiyati wasid Fatimah alayya ni'amataka wa afiyataka wa sidruka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sungguh telah aku lalui masa sebuku tadi dalam kondisi sehat walafiat, nikmat yang sangat banyak dan aib-aib yang tertutup rapat. Maka mohon ya Allah sempurnakan nikmat sehat itu dan juga anugerah nikmat dari paduka, dan mohon tutupilah aib-aib kami selama dunia wal akhirat. Doa ini sudah kita hafal ya di amal surat pagi dan sore. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di pagi hari ini. Surat apa nanti sampai jam berapa ini? Jam 9, oke. Ini materi kan 1,5 jam ya. Saya kira tadi makanya saya berangkat sampai sini harus sebelum jam 8. Alhamdulillah waktu tinggal setengah jam. Oke, nanti kita ambil saja poin-poin penting dari yang penting gitu. Sedapatnya, kalau tidak selesai ya kapan-kapan kita sambung ya. Juga tadi saya senang ini yang datang banyak, ternyata bukan karena materi atau pembicaranya, tapi karena banyak door prize. Tapi tidak apa-apa. Memang begitu ya. Awal-awal kan kita ibadah itu kan karena iming-iming hadiah ya. Kena kurun subuhan terawih tak paringin permen. Ya kayak anak kita begitu. 11-12 agak mirip. Bapak Ibu, kita sudah selesai kemarin melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian Syawal juga ada selesai, kemudian segera kita sambut rangkaian ibadah berikutnya, ibadah Ramadan. Para ulama sepakat ibadah Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Kurban, ibadah kurban ini hukumnya adalah wajib bagi yang mampu atau sunnah muakkadah. Para ulama yang mengikuti pendapat dari Rabi'ah adalah guru dari Imam Malik. Maka Imam Malik juga begitu. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, juga Ibnu Taimiyah dan Al-Auza'i berpendapat bahwa ibadah kurban ini sebagaimana ibadah yang lain hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Kalau kita tidak mampu maka tidak diwajibkan. Seperti ibadah haji hanya wajib bagi yang mampu, kemudian zakat juga hanya wajib bagi yang mampu, bahkan sholat pun juga demikian, hanya wajib bagi yang mampu. Maka jika ada orang mengatakan saya tidak mampu sholat, alasannya apa? Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa sholat dengan berdiri, boleh apa tidak? Sholat sambil duduk, boleh apa tidak? Boleh. Nah kalau sholat sambil duduk tidak bisa, boleh apa tidak? Sholat sambil tidur, boleh apa tidak? Ini ibu masih sibuk dengan dunianya. Maaf Bu, boleh nggak sholat sambil tidur? Tidak boleh. Ya tak, nggak fokus lah. Kalau sholat sambil berbaring atau tiduran, ya boleh. Jadi kalau sambil tidur itu yang dibaca apa? Ya minimal hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang harus diusahakan untuk bisa dilaksanakan. Ini terkait dari sebuah hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang oleh Allah sudah dimampukan untuk berkurban tetapi enggan melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat dengan tempat salat kami. Maaf, ini hadisnya sangat pendek tetapi maknanya sangat dalam ya, sangat dalam. Jadi kalau kita selalu Allah diparingi rezeki yang berlimpah tetapi selalu enggan melaksanakan ibadah kurban, maka kata Rasul janganlah ia dekat-dekat dengan tempat salat kami.
Bapak Ibu, mohon maaf, kelak kita semua akan meninggal, betul ya? Betul ya? Kelak kita semua akan meninggal. Saya manut mau panjenengan duluan atau saya belakangan, saya manut. Tetapi kelak kita semua akan meninggal. Kemudian kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, pada yang sangat luas dan dikabarkan juga sangat panas. Maka kemudian kita akan mencari perlindungan dan kita akan melihat di kejauhan ada kelompok yang sangat besar, itu kelompok Islam. Lalu kemudian kita akan bergabung dengan kelompok itu, apalagi ada Rasul di tengah-tengahnya. Lalu kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita sudah dekat dengan Rasul? Kita tidak dipanggil kesini, tidak begitu, malah diusir. Pergi, jangan dekat-dekat. Lalu kan usir kan begitu bukan? Ya tidak begitu kan? Kira-kira bagaimana ya rasanya ya diusir oleh Rasulullah? Bapak Ibu, panjenengan sholawat nggak setiap hari? Sholawat. Kenapa sholawat? Karena ya pokoknya sholawat. Kenapa? Nggak tahu. Kenapa sholawat? Karena kita berharap dapat syafaat dari beliau. Nah, tetapi bagaimana rasanya ketika kita berjumpa dengan beliau pertama kali secara fisik, tidak dipanggil, tidak dipeluk, malah diusir? Itu bagaimana rasanya? Dan itu akan terjadi di kita kalau kita setiap tahun sudah mampu berkorban tetapi selalu enggan melaksanakannya. Hati-hati. Nah Bapak Ibu, memang umat Islam ketika dituntunkan untuk berkorban terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok hamba Allah yang secara materi mampu kemudian berkorban. Kelompok ini menyadari betul bahwa nikmat yang Allah limpahkan sangat banyak. Kelompok ini hari ini, saat ini semuanya ada di masjid ini, saya yakin itu. Ini ada kelompok yang paling diutamakan, kelompok hamba Allah yang secara materi mampu kemudian berkorban. Kelompok kedua adalah kelompok hamba Allah yang secara materi tidak mampu kemudian tidak berkorban. Itu oke, memang tidak mampu, tidak ada masalah ya. Kelompok ketiga adalah kelompok hamba Allah yang secara materi tidak mampu tetapi ingin mendapatkan kemuliaan berkorban. Maka kelompok ini kemudian bergabung ke masjid untuk membantu prosesi ibadah kurban. Namun ada kelompok yang keempat, ini adalah kelompok yang dicela. Dan pagi ini di masjid ini tidak ada kelompok ini. Tapi kalau di kampung-kampung kita, di dusun kita ini ada kelompok hamba Allah yang secara materi mampu tetapi selalu tiba-tiba merasa miskin. Dan uniknya merasa miskinnya rutin setahun sekali menjalani ibadah kurban. Bapak Ibu, di dusun kami itu ada warga masyarakat yang bisa membeli rokok sebungkus sehari. Mohon maaf, saya tidak tahu berapa harga rokok sekarang ya, karena saya belum pernah beli rokok. Tapi barangkali ada Bapak Ibu yang besok berapa harga rokok sekarang? 20.000. Oh, tergantung apa? Apa? 20, ada yang 25, ada yang 30 ya. Nah, kalau seseorang bisa membeli rokok 20.000 sehari, itu 1 hari. Kalau 1 bulan berapa itu? Kira-kira yang anggarannya ya? 600. Itu 1 bulan. Kalau 1 tahun 600 dikalikan 12 ketemu 7.200.000. Iuran sapi berapa di tempat panjenengan? 3,5. Beneran 3,5. Bapak Ibu, ternyata iuran sapi kurban hanya 3,5 juta. Ulangi, hanya 3,5 juta. Ulangi, hanya 3,5 juta. Loh, kalau dibandingkan dengan uang beli rokok 7.200.000 nggak ada separuhnya. Tetapi tetangga kami selalu tiba-tiba merasa miskin. Nah, saya khawatir kalau kemudian Allah kabulkan niatnya jadi miskin. Maka monggo kalau memang kita ini tanggung itu artinya kaya raya ya tidak, miskin banget ya tidak. Maka kalau tidak bisa kurban setahun sekali tidak masalah, tapi mari kita menabung agar bisa berkurban setiap 2 tahun. Nah, kalau setiap 2 tahun tidak bisa ya tidak apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan bisa berkurban setiap 3 tahun. Nah, kalau setiap 3 tahun tidak bisa ya tidak apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan kita bisa berkurban setiap 4 tahun. Nah, kalau setiap 4 tahun pun tidak bisa ya tidak apa-apa, tapi mari nabungnya dilanjutkan agar mudah-mudahan bisa berkurban setiap 5 tahun. Nah, masuk selama-lamanya tidak pernah ada niat kurban, padahal HP-nya ya mahal, motornya ya bagus, mungkin NMAX atau mungkin yang berapa itu 50 juta ada ya sekarang ya. Nah, punya kulkas, punya TV LED yang 39 inch. 39 berapa itu ya? Internetnya banter 1500 kilobyte Mbps. Tetapi untuk beli hewan kurban kenapa tidak pernah bisa? Kenapa tidak malu dengan Mbah Poinem? Kita mestinya malu dengan Mbah Poinem. Ibu kenal Mbah Poinem nggak, Bu? Nggak kenal. Ada yang kenal Mbah Poinem? Nggak kenal, Pak. Mari kita lihat Mbah Poinem ini, Mbah Poinem.
bisa dikatakan kalau di wilayah sini itu termasuk mbah atau masyarakat yang paling tidak mampu. Tapi ternyata ketidakmampuan beliau dalam urusan ekonomi tidak menghalangi beliau untuk korban. Jadi hampir setiap tahun beliau itu pasti dikorban. Ini beliau bukan orang kaya, bukan orang kaya. Kalau mau alasan tidak korban, beliau itu alasannya banyak. Rumahnya itu lantainya bunyi semen, terus dapurnya itu temboknya juga masih bangun, kemudian TV juga tidak punya, kulkas nggak ada, HP juga nggak punya, sepeda motor nggak punya, jadi tinggal sendiri. Tapi ternyata urusan korban itu menurut beliau itu bukan masalah kemampuan, tapi kemauan. Pokoknya mau dan mau berusaha, ternyata beliau juga bisa. Di awal itu pertama kali beliau berkorban setelah mengikuti program PPR dalam pendidikan lansia itu, beliau datang ke rumah pakai jaring itu, kemudian ditelur-telur ujungnya itu, di situ ternyata dibuka itu ada isinya uang, gitu kan, diserahkan ke saya, beli titip ini wedus di korban, gitu kan. Istri saya itu lampauin sambil lagi, gitu kan. Kemudian setelah itu jam berapa hari ditambahin lagi, saya tak tambahin duitnya, kok mau wedus itu. Akhirnya setelah itu beliau mau pulang, insya Allah tahun ngarep aku tak ngingin diwe jumlah tak mau nanti kan saya ini so ini korban tahun ngarep gitu. Kalau yang pertama itu beliau menyerahkan uang, setelah itu beliau sudah menyerahkan kambing hasil peliharaan beliau sendiri. Kapan kurban Pak? Keinginan puasa alam kurban Pak? Belum belinya masih kayaknya enak. Bang bukan eman-eman Pak? Bukan belum. Bapak Ibu, keinginan beliau tidak menuntut apa tadi? Besok ketika waktunya dipanggil pulang itu dimudahkan Allah, simpel, tidak muluk-muluk. Maka tidak sedikit jamaah pengajian itu menangis, Pak. Kok bisa beliau begitu? Kenapa kita tidak bisa? Maka mari kita berhitung sebenarnya kita termasuk yang mampu atau tidak. Kalau mampu, mari kita sambut panggilan Allah untuk berkorban. Namun mohon maaf Bapak Ibu, syaitan itu serius menggoda kita. Mereka istiqomah, kok istiqomah ya? Mereka setiap saat berusaha keras menggelincirkan kita. Kenal setan bukan jenengan? Kenal ya? Mereka setiap saat berusaha menggelincirkan kita, setiap saat berusaha mencelakakan kita. Untuk kelas panjenengan, kelasnya bukan lagi untuk tidak berkorban, tetapi justru sebaliknya. Bapak Ibu, syaitan itu kalau mereka gagal mencegah kita berkorban, justru mereka akan mendorong kita, tapi mendorongnya sangat kuat sampai kejelungup. Kejelungup itu bahasa Indonesianya apa ya? Tersungkur, terjerembab. Yang namanya tersungkur, terjerembab, kejelungup itu penak apa tidak? Gak enak. Nah, contoh tetangga kami itu ada warga masyarakat yang secara materi mampu, kemudian menyadari betul bahwa nikmat yang Allah limpahkan sangat banyak. Beliau paham Quran surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh nikmat yang Allah limpahkan sangat banyak, maka selalah pada Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, maka dia kemudian membeli hewan kurban yang ukurannya besar. Bapak Ibu, minda itu berapa harganya sekarang ya? Minda, kambing maaf 3 jutaan. Ada nggak kambing harganya 5 juta? Kira-kira kecil atau besar banget? Besar banget. Nah, dia membeli hewan kurban yang harganya 5 jutaan, besar. Kemudian dituntun ke masjid, udah diamanahkan ke panitia kurban, Mas titip hewan kurban nih Mas atas nama kami sekeluarga. Ji Bapak, terima kasih, kami dapat, semoga ibadah panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu syaitan bujui. Bapak tadi nengok, ternyata di halaman masjid sudah ada 1 ekor kambing yang parkir, ukurannya standar, tentu lebih kecil daripada kambing yang dia bawa. Terus nanya, Mas, kok ada kambing di situ, Mas? Jadi Pak, tadi pagi pada subuh Bapak Fulan sudah datang ke masjid untuk mengamanahkan hewan kurbannya.
Ya alhamdulillah dia orang pertama dan panjenengan orang kedua. Oh, tapi kok cilik Mas, kuwi kambing apa kucing? Bapak Ibu, mohon maaf, kalimat ini mungkin lucu, tetapi gara-gara kalimat yang berada sombong semacam ini, uang 5 juta itu bisa musnah gara-gara sombong. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah daging dan darah korban itu, melainkan ketakwaan mulai akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo hati-hati dalam menjaga niat, karena kadang-kadang syaitan itu kalau mereka gagal menggelincirkan kita di awal, mereka akan gelincirkan kita di tengah-tengah atau di akhir. Contohnya Bapak Ibu, maaf kalau di tempat panjenengan, kalau kurbannya itu dengan seekor kambing atau domba, nanti jatah dagingnya dapat bagian apa? Sambil. Sambil itu apa? Paha. Paha depan atau belakang? Belakang. Satu apa dua? Satu. Nah, tetangga kami itu ada ibu-ibu yang nonton hewan kurban, kemudian diamanahkan ke panitia kurban, terus nanya begini, Mas, besok kami dapat jatah dagingnya apa tidak? Jadi ya sarung ibu, kan mesti dapat itu. Dapat Bu, jangan khawatir, dapat, nanti kami kirim ke rumah. Ibu nunggu saja di rumah, nanti kami kirim. Terus ibu tadi mengatakan begini, Mas, maaf, jatah kami nanti tidak usah banyak-banyak, cukup sambil saja Mas, yang kanan sampai yang kiri. Kemudian kalau kepala dan hatinya ada yang mau nggak? Kalau nggak mau tak bawa pulang nggak apa-apa. Sama itu loh Mas, buntutnya kalau kira. Ibu maaf, ibu mau kurban atau mau numpang menyembelihkan? Bapak Ibu, sudahlah, kalau kita akan kurban, sudahlah, kita serahkan semuanya, terus kita dapat jatah bagian apa, jumlahnya berapa kita manut. Namun Bapak Ibu, sebagai panitia kurban, kami sering sarankan kepada panitia kurban, mari kita berikan yang terbaik untuk para sahibul kurban. Bapak Ibu, kami rutin di Fakultas Peternakan UGM mengadakan pelatihan penyembelihan hewan dan penanganan daging kurban yang higienis. Untuk yang tahun ini, tahun yang ke-9, insyaallah besok Selasa dan Rabu, tanggal 13 dan 14. Tahun lalu kami salah menduga, tahun ke-8, karena pelatihan-pelatihan serupa sudah banyak, maka kemudian kami hanya merancang 1 hari saja gitu. Dari kapasitas ruangan yang hanya 180, ketika kita share infonya di medsos, ternyata yang daftar sampai 800. Nah, itu terus bagaimana itu? Nah, akhirnya ya kita sambung pakai Zoom dan YouTube. Nah, Bapak Ibu, ada info yang sering kami sampaikan ketika pelatihan, tapi mohon maaf ini rahasia, tolong jangan diceritakan ke orang lain. Bapak Ibu, pagi ini saya hanya cerita ke panjenengan. Ini rahasia. Kalau kemarin saya ceritakan di Wonogiri, sebelumnya di Semin Gunung Kidul, tadi malam di Bantul. Bapak Ibu, ini maaf ini rahasia ya, tolong jangan disampaikan ke orang lain. Di mata kuliah, di pelajaran mata kuliah ilmu dan teknologi daging yang diajarkan di Fakultas Peternakan UGM, itu diajarkan bahwa daging yang paling enak, yang paling empuk, paling bagus, paling berkualitas adalah daging yang paling dekat dengan tulang dan paling sedikit bergerak menarik beban. Contohnya niki, ini namanya apa ya? Niku nek menungso. Kalau hewan, kalau namanya apa? Boyok. Boyok itu bahasa untuk hewan apa namanya? Lulur ya. Lulur atau khas dalam, termasuk kasrua dan seterusnya. Kalau orang Jakarta mengatakan sirloin dan tenderloin, itu yang paling bagus. Sebaliknya, daging yang paling alot adalah daging yang paling jauh dari tulang dan paling banyak bergerak menarik beban. Contohnya adalah betis dan paha. Maka sambil itu daging tetapi walot. Maka kami sarankan dan alhamdulillah sudah banyak dipakai di banyak masjid, bahwa mulai tahun ini mohon jatah sahibul kurban jangan lagi daging yang alot, tapi daging yang bagus. Nah ini dalam dari sini Pak, maaf, dari tengkuk dikekrek sampai ke bawah, dikekrek terus saya dirajang, difilet ya, difilet, didadal dari atas ke bawah sampai pangkal tulang ekor, kemudian dibagi 7. Kalau baru dapat atau ketemu 2,5 kilo ya ditambahi buntut atau ekor. Buntut atau ekor dibagi 7. Ini sekaligus dalam rangka menyelamatkan buntut, karena kadang-kadang buntut sering hilang. Tadi itu kayaknya di sini ada buntut, tapi kok sekarang nggak ada lagi di mana? Tambah torpedo aja. Oh, tambah torpedo. Nah, jadi diumumkan ke masyarakat bahwa mulai tahun ini buntut termasuk jatahnya sahibul kurban. Insya Allah selamat, buntut tidak akan hilang. Ditambahi hati, dibagi 7 dan seterusnya ya. Namun sebagai sahibul kurban,
ya sebagai simbol kurban kita manut saja, kita dapat jatah bagian apa, jumlahnya berapa kita manut saja. Oke. Kemudian Bapak Ibu, boleh nggak kurban menggunakan ayam? Bukan 1 ekor tetapi 100 ekor. Itu setara 3,8 juta kira-kira. Boleh apa tidak? Panjenengan berpendapat itu boleh, angkat tangan. Yang berpendapat tidak boleh, angkat tangan. Ya, ulangi, silakan 3 menit diskusi dengan kanan kiri panjenengan. Silakan dibahas, boleh apa tidak. Jadi misalnya ada tetangga kita mengatakan, Pak, Bu, maaf, saya pengen kurban, tapi saya lagi nggak pegang uang. Panjenengan tahulah di Kalasan saya punya kandang ayam potong, kapasitas 5.000 ekor. Besok ini pas panen. Besok hari Ahad pas panen, silakan ambil ayam saya 100 ekor. Itu setara 3,8 juta. Silakan diambil untuk kurban. Itu boleh apa tidak? Boleh. Bapak Ibu yang berpendapat itu boleh, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Hanya orang 4. Yang berpendapat tidak boleh, angkat tangan. 1, 2, 3. Hanya 7 orang. Yang bingung, angkat tangan. Wah, malah banyak. Baik Bapak Ibu, maaf bagi panjenengan yang belum tahu saja, para ulama sepakat bahwa kalau ada tetangga kita pengen kurban menggunakan 100 ekor ayamnya dan itu setara 3,8 juta, itu boleh. Caranya ayamnya dijual, ayamnya dijual, terus uangnya diberikan kambing atau domba atau ikut iuran sapi. Kenapa demikian Bapak Ibu? Yang namanya ibadah itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Kita tidak boleh mengada-ada. Karena namanya ibadah itu semuanya tidak boleh dilakukan kecuali yang ada tuntunannya. Nah, untuk ibadah kurban juga ada syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat jenis ternaknya, syarat umurnya, syarat kesehatan, dan syarat waktu penyembelihan. Yang boleh kita kurbankan hanyalah hewan-hewan yang memang dituntunkan. Kita boleh kurban menggunakan kambing atau domba, bisa pula menggunakan sapi atau kerbau, dan boleh pula menggunakan unta. Tetapi Bapak Ibu, mohon maaf, ada kalanya di dusun-dusun itu ada yang kurban digilirkan. Tahun lalu atas nama suami, tahun sebelumnya atas nama istri, tahun ini di atas namakan anaknya yang baru 5 tahun. Nah Bapak Ibu, Rasul pernah nggak kurban seperti itu? Ada nggak hadis menyebutkan Rasul dulu kurban atas nama beliau, terus tahun sebelumnya atas nama istri pertama, terus istri kedua, terus tahun berikutnya atas nama istri ketiga, terus berikutnya atas nama anak pertama? Pernah nggak begitu Rasul? Nggak pernah. Tidak ada hadisnya. Nah, karena tidak ada tuntunannya, tidak ada hadisnya, maka jangan dilakukan. Jangan mengada-ada. Jadi kurban itu tidak dengan digilirkan. Lalu bagaimana ya tuntunan yang benar? Bapak Ibu, ada hadis dari apa? Beliau mengatakan bahwa beliau pernah bertanya pada Ayyub An-Ansari tentang kurban di masa Rasul. Nah, kemudian dijelaskan bahwa seseorang biasa berkurban 1 ekor kambing di atas namakan dirinya dan 1 keluarganya. Maka Bapak Ibu, kalau kita masih sendirian, maka kita kurban di atas namakan diri kita sendiri. Namun kalau sudah menikah, maka kurban di atas namakan keluarga kita. Jadi misalnya kurban atas nama keluarga Bapak Ridwan, kurban atas nama keluarga Bapak Adi, kurban atas nama keluarga Bapak Jumadi, kurban atas nama keluarga Bapak Sugeng, dan seterusnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, boleh nggak kurban menggunakan cempe? Boleh nggak? Cempe itu anak kambing, boleh nggak? Tidak boleh. Kalau pedet, kita main logika. Pedet itu ukurannya lebih besar daripada kambing, maka boleh apa tidak? Tidak boleh. Kita tidak bisa ibadah main logika, itu tidak bisa. Kalau memang tidak ada tuntunannya, tidak boleh. Kenapa? Jelas sekali Rasul bersabda, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang telah musnah. Terkecuali jika kalian suka dapatkannya. Oh ibu-ibu mohon maaf, ibu maju nih. Itu banyak yang mau masuk, nggak bisa. Itu ada ratusan orang mau masuk, termasuk nggak kelihatan. Moga maju saja, tidak apa-apa. Ini bayarnya sama apa ya? Oh, orang bayar. Moga maju Bu. Jangan menghalangi orang beribadah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Rasul bersabda, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang telah musnah. Bapak Ibu, musnah itu artinya dewasa. Maaf bagi yang belum bisa, tapi mungkin sudah tahu semua ya. Musnah itu berasal dari bahasa Arab sinun. Sinun itu apa? Gigi. Maka dikatakan musnah kalau sudah poel. Poel itu apa? Bukan tanggal, bukan potol, bukan pitil, bukan patah, tapi
ganti gigi. Nah, kenapa demikian? Kalau panjenengan keliru mengartikan poel sebagai tanggal atau potol, maka panjenengan bisa ketipu. Nah, tetangga kami itu ada ibu masih muda menuntun kambing ke masjid. Kebetulan saya pasti masjid. Saya nanya, Bu, kok ngasto mindo kagem napa? Loh, kagem kurban, Mas. Loh, Bu, maaf, kurban kok menggunakan hewan yang masih kecil. Itu tidak sah, Bu. Jadi kurban itu harus menggunakan hewan yang sudah dewasa. Berarti Mas Niki pun dewasa. Belum, Bu, itu belum dewasa. Sudah, Mas. Ini sudah dewasa tapi ukurannya memang kecil. Jadi saya ngomongin sinten jenengan. Bakule, dihapusi bakule pun jenengan. Pak, Bu, maaf. Kurban harus menggunakan hewan yang sudah poel, Bu, dan dewasa. Mas Niki pun poel. Belum, Bu, belum poel. Mbak, coba dilihat giginya. Nah, Bapak Ibu, pelan-pelan saya buka bibirnya. Bibir kambingnya loh ya. Ampun macam-macam jenengan. Bukan bibir ibunya, bibir kambingnya. Bu, non sewu maju, Bu. Itu kasihan ya, mau masuk gak bisa masuk. Monggo. Masih banyak yang di luar mau masuk karena ada door prize. Bukan karena materinya penting. Jadi maaf Bapak Ibu, waktu saya buka gigi bibirnya, ternyata giginya itu tanggalnya 3. Ini nggak masuk akal. Yang namanya poel berganti gigi itu selalu berpasang-pasangan. Satu pasang, tidak pernah 1,5 pasang. Nah, nampaknya ada orang yang maaf, oknum pedagang itu main kasar pakai tang, cabut. Itu sakit ya kira-kira ya? Tanpa anestesi, sorry mas sakit. Tanpa pakai obat bius, itu sakit gak kira-kira ya? Memang ada cara yang alusan, tidak pakai itu, tetapi pakai ragi tape misalnya. Jadi ragi tape diletakkan di rahang, maka besok pagi giginya lepas. Maka ini penting bagi ibu, apalagi yang belum menikah, tolong jangan nekat mau tidur ngemut ragi. Besok pagi pangling, langsung poel. Ini poel 1 artinya telah berganti, 1 pasang giginya yang sudah berganti. Gigi seri, maaf yang dilihat adalah gigi pada rahang bawah, bukan rahang atas. Sejak Nabi Adam sampai sekarang, namanya rahang atas itu semuanya kosong, tidak ada gigi serinya. Geraham lengkap kanan kiri atas bawah, tapi gigi seri hanya ada di bawah rahang bawah. Di rahang bawah ada 4 pasang gigi seri. Ketika masih anak-anak namanya gigi seri susu. Setelah dewasa menjadi gigi seri permanen. Gigi seri permanen ukurannya bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih besar. Ini nampak di sini ada 1 pasang yang sudah besar. Ini namanya poel 1. Paham ya? Oke, sekarang ujian. Soal pertama. Ini poel berapa? 1. Poel 1. Ada 1 pasang yang telah berganti. Kelihatan. Di kanan ada 3, di kiri ada 3 yang masih kecil. Yang berganti baru 1 pasang. Lulus soal pertama. Soal kedua, rungkaruan lulus. Soal pertama, ini poel berapa ini? Poel 2. Ada 2 pasang yang bisa berganti. Ini saya foto dari samping, nampak ada 2 di kanan yang masih ganti dan 2 gak kelihatan dari sini kelihatan. Yang ini kan nampak dari belakang di sini kelihatan. Nah, jadi yang kita pilih yang sudah poel 1 minimal. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita tidak diperkenankan kurban menggunakan hewan yang harganya jatuh gara-gara sakit atau cacat. Rasul secara tegas menyatakan bahwa janganlah ada 4 macam hewan yang tidak sah untuk dikurbankan. 1 yang jelas sakitnya, 1 yang jelas buta matanya, 2 yang jelas sakitnya, 3 yang pincang kakinya, 4 yang terlalu kurus dan tidak berdaging. Nah, makna di sini adalah janganlah kita berkurban menggunakan hewan yang harganya jatuh gara-gara sakit atau gara-gara cacat. Bapak Ibu, mari kita pilih hewan kurban yang kondisi fisiknya sempurna. Kita pilih hewan kurban yang kondisi kesehatannya sempurna. Kenapa? Bapak Ibu, mahal tidak masalah dibandingkan kesehatan kita. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu, kalau opnam di rumah sakit itu berapa biayanya sehari? Tergantung sakitnya. Rata-rata berapa? 1 juta itu 1 hari. Kalau sebulan 30 juta. Kalau 6 bulan sawah hilang, mobil hilang, rumah habis. Ya. Nah, maka uang 3,5 juta itu ya tidak banyak dibandingkan kesehatan kita. Maka mari kita pilih hewan kurban yang kondisinya sempurna agar nikmat yang Allah limpahkan untuk kita sempurna. Mari kita pilih hewan kurban yang kesehatannya sempurna agar nikmat sehat yang Allah anugerahkan untuk kita sempurna.
Jangan pelit, karena Allah juga bisa pelit sama kita. Kemudian Bapak Ibu kita bahas sedikit ya, mohon izin dikit. Nanti mulut dikit boleh ya? Dikit aja. Kira-kira hanya beberapa menit. Bapak Ibu, sedikit kita bahas tentang fikih penyembelihan karena judulnya adalah fikih penyembelihan. Ada sebelum, saat, dan pasca penyembelihan. Bapak Ibu, sebelum penyembelihan ada beberapa hal yang penting dilakukan, tetapi kan waktunya pendek, saya sampaikan yang nomor 4 saja. Mohon hewan diistirahatkan sebelum disembelih. Ibu-ibu tolong sampaikan ke suami atau ke panitia kurban, tolong hewan kurban diistirahatkan sebelum penyembelihan. Maaf, Bapak Ibu pernah lelah nggak? Pernah. Lelah itu apa? Capek. Capek itu apa? Kesel itu apa? Saya itu apa? Ya, panjenengan tentu sangat paham. Yang namanya capek, lelah itu adalah timbunan asam laktat di otot-otot kita. Jadi misalnya begini, dalam rangka milad RSCP DHI, miladnya kapan, Pak? Agustus. Atau gini, dalam rangka 17-an. Bapak Ibu kalau di tempat panjenengan 17-an itu biasanya bulan apa? Oh berarti sama ya, tempat kami juga sama Agustus. Jadi dalam rangka 17-an itu diadakan gerak jalan santai. Dari hadiahnya sapi simental, jadi ya, harganya 35 juta. Gerak jalan santai dari sini sampai ke Wates. Kurang jauh. Atau gowes. Dari sini sampai ke Surabaya. Bapak Ibu, lelah itu apa? Lelah adalah timbunan asam laktat di otot-otot kita. Di tengkuk, di punggung, di lengan, di pinggang, di paha, di betis ada timbunan asam laktat. Dan demi Allah, yang namanya asam laktat itu pasti asam. Benar ya? Kan judulnya asam laktat. Nah Bapak Ibu, asam itu bahasa Jawanya apa? Kecut. Maka jika hewan kurban disembelih ketika dia kelelahan, kalau dia disembelih ketika banyak timbunan asam laktat di otot-ototnya, maka saya jamin dagingnya kecut dan alot. Nah, panjenengan yang sholat id di mana? Di lapangan, ya. Karena sunnahnya di lapangan, betul ya? Hadis hari ini apa? Hadis hari, belum hadis ya? Sudah apa? Hadis hari ini, nggak tahu ya. Saya kan nge-share hadis hari ini setiap hari. Yang di pengajian, belum di-share, belum dibuka ya. Harapan saya dibuka, di-share ke sini. Rasul setiap Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, beliau selalu berangkat ke tanah lapang. Jadi sholat id di tanah lapang. Tetapi kalau di masjid boleh apa tidak? Boleh. Dalam kondisi normal sebaiknya di tanah lapang untuk syiar dan dakwah. Tetapi dalam kondisi tertentu, misalnya hujan, boleh di masjid. Atau ketika ada wabah COVID, boleh di rumah dan seterusnya. Jadi sholat id di lapangan. Terus kambing dan dombanya di mana besok? Di halaman masjid. Jarak masjid sampai ke lapangan jauh nggak? Jauh ya, 400 meter. Nah gini, tolong disampaikan kepada tetangga-tetangga panjenengan yang jadi sahibul kurban, tolong disampaikan besok kalau sholat id, ya tidak bisa masuk ibu-ibu. Mohon maju. Itu ada 40 orang, karena satu orang mewakili 10. Moga langsung ke utara, lurus terus. Moga silakan maju, jangan sungkan. Ini bayarnya sama, kesempatan dapat doorprize juga sama. Bapak Ibu, tolong disampaikan kepada warga masyarakat sahibul kurban yang besok akan berkurban, tolong diingatkan besok kalau beliau itu sholat id, tolong hewan kurbannya ditinggal saja di masjid, tidak usah diajak sholat id di lapangan. Apalagi pulangnya motor lewat bandara. Kalau kelelahan saya jamin dagingnya kecut dan alot. Kemudian mohon dengan sangat cek bilah. Besok penyembelih tolong dicek tajam apa tidak. Karena Rasul menegaskan harus mengasah peso atau menajamkan peso sebelum melakukan proses penyembelihan. Kenapa? Karena kalau hewan disembelih menggunakan peso yang tumpul atau yang bergerigi, maka hewannya bisa tersiksa gara-gara kondisi peso yang tidak benar. Contohnya ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong di tempat panjenengan menyembelih siapa? Ustadz ya. Oke, bagus. Karena di beberapa tempat itu ada yang nyembelihnya Mbah Kaum.
usianya sudah 95 tahun, masih disiksa, disuruh menyembelih sapi 10. Wah, kasihan. Ini contohnya ini loh, kasihan ini. Bahkan besoknya pun belum dicek. Ayo Mbak. Walah bakal titik-titik. Dirampungnya kapan nih? Wah, kenapa? Garuk gitu. Tolong juga selain peso tajam, tolong juga ukuran pesonya yang cukup panjang. Jangan menggunakan peso dapur atau yang lain. Nah, ini pesonya pendek banget. Oh alah. Mohon pesonya diasah super tajam. Pesonya bebas, tapi tolong cara ngecek jangan pakai leher, pakai kertas aja lah, pakai kertas HVS itu ya. Kemudian Bapak Ibu tolong kondisikan di tempat panjenengan orang-orang jangan rame ya. Maaf, pernah lihat sapi ngamuk nggak? Sapi kurban? Pernah lihat? Di mana? Di sini. Oh di sini pernah? Oh di TV. Kemarin saya ngisi kajian itu saat di Majelismo ke Barat, Bangun Jiwa ya. Masih dakwah. Iya. Jadi saya nanya, Bapak Ibu pernah lihat sapi kurban ngamuk dan melarikan diri? Pernah? Di mana? Di sini. Di sini. Bapak Ibu kenapa hewan kurban ngamuk? Stres? Kenapa? Satu, suasananya sangat ramai. Satu. Yang kedua, sebentar. Adik-adik kecil boleh nggak nonton penyembelihan? Nggak boleh. Boleh nggak? Boleh, dan itu bagus. Tapi tolong dikondisikan supaya mereka diam. Kalau ada yang rame, tolong disuruh diam. Kalau masih rame, disuruh diam lagi. Kalau masih rame, disuruh diam lagi. Nah, kalau masih rame juga, udahlah, digotong, dibawa pulang, masukkan rumah, kancingi dari luar. Biar tidak rame. Kalau rame nanti sapinya stres. Nah, Bapak Ibu, anak-anak kecil tidak boleh rame, apalagi anak-anak besar. Kadang-kadang yang susah ini anak-anak besar ini. Satu. Yang kedua, mohon jangan menyembelih atau menguliti di hadapan hewan yang masih hidup. Karena hewan itu stres kalau ia temannya disembelih, dikuliti, di belah tubuhnya, dikampak, stres. Mereka akan mikir, balikin aku boy. Yang ketiga, jangan lagi ada genangan darah seperti ini. Bapak Ibu, sapi sangat tidak nyaman ketika melihat dan mencium aroma darah yang amis. Yang keempat, tidak boleh mengasah peso di dekat hewan yang disembelih. Kenapa? Bapak Ibu, mohon maaf, suara gesekan bilah peso dengan batu asahan itu ada gelombang tinggi yang buat sapi tidak nyaman. Itu nggak nyaman. Maka contohnya ini Pak, ada pelanggaran nggak ini? Sapi berdiri di atas genangan darah temannya. Satu, pelanggaran pertama. Pelanggaran kedua, di depan sapi ada temannya disembelih. Yang ketiga, saya nggak ngerti kenapa orang-orang ini cerewet rame banget. Mbak diam. Kalau rame sapinya stres. Ini kan rame banget Pak. Kalau sapi stres yang repot siapa? Bapak Ibu perhatikan kaki sapi Pak. Kaki sapi, hati-hati dengan kaki sapi. Kalau rame sapinya stres. Kalau sapinya stres ngamuk yang repot siapa? Contoh Bapak Ibu ini, perhatikan Bapak ini, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Ini. Wah, malah. Sakit nggak ya? Pastinya sakit, tapi nggak izin. 2 kali, 3 kali.
Bapak Ibu, itulah kalau aturan-aturan dilanggar, sapinya stres. Maaf Bapak Ibu, tolong perhatikan ekor sapi, ekor. Salah satu ciri sapi stres itu ekornya dikibas-kibaskan dengan kuat seperti ini ya. Jadi ekor dikibas-kibaskan dengan kuat begini, ini ciri sapi stres. Nah maka kalau kita lihat sapi kok ekornya dikepat-kapitkan begini, jangan pernah berada di samping kaki belakang. Karena namanya si deke itu tendangan samping. Iya. Kan tulisannya kan si deke gitu tuh. Itu hanya dari kaki belakang. Kalau kaki depan tidak pernah nendang. Nek ngantem mungkin nek nendang benar. Nah jadi monggo jangan sampai aturan-aturan dilanggar. Kalau ada begini tolong disapu, disemprot pakai air, kalau perlu disiram pakai karbol ya. Biar tidak sampai tidak stres. Kemudian kita lewati saja banyak hal. Ini waktunya habis. Bapak Ibu tolong ikat keempat kaki dengan kuat. Kalau kambing atau domba bolehlah dipegang pakai tangan. Tapi kalau sapi harus diikat dengan sangat kuat. Ini contoh yang bagus saya kira Bapak Ibu. Ketika menyembelih itu saya nggak ngerti ditaburi apa ya. Garam untuk apa? Kalau memberi bumbu itu setelah jadi daging ya, bukan dari luar. Jadi ini dicek jakunnya di mana, karena penyembelihan harus di bawah jakun. Kalau kambing domba kira-kira 2 cm atau 2 jari di bawah jakun, kalau sapi 3 jari atau 3 cm di bawah jakun di bawahnya. Nah ini udah ketemu, ini disembelih. Biasanya lumayan tajam, bagus nih. Nah, tolong kaki tetap dipegangi. Tolong dipegangi dan jangan dilepas sampai hewannya tidak bergerak. Jangan dilepas. Ya. Jangan dilepas. Wah. Hilang siji. Kalau sapi, Bapak Ibu, kalau sapi tolong diikat keempat kaki dengan sangat kuat. Ngikatnya kita rekomendasikan menggunakan tali tampar atau dodong yang kuat. Jangan menggunakan rafia atau benang. Dan tempat penyembelihan harus bagus. Ini kan tidak layak ya. Penyembelihan kok di tepi sungai, itu kan nggak layak. Apalagi tempatnya, Ibu kalau ketawa hati-hati. Tiba-tiba HPL maju. Nah, ini kan nggak layak dan tempatnya kotor. Kemudian keempat kaki tidak diikat kuat. Akibatnya apa? Wah. Ini cara ngangkat sapinya gimana ini? Wah. Itu dimarinasi ya. Itu kira-kira kalau sapinya mati, itu matinya karena penyembelihan atau karena tenggelam? Itu uang 25 juta hilang ya. Gak sah kan untuk kurban. Oke, kemudian Bapak Ibu kita skip, ini banyak info penting tapi kita skip. Mohon disiapkan smoking area di tempat penyembelihan agar bapak-bapak yang merokok, yang anggota hisab atau anggota majelis suro yang suka rokok, dia majelis suro itu kalau merokok di situ, kemudian setelah selesai merokok sudah kira-kira puas gitu, nanti cuci tangan pakai hand sanitizer, kemudian kembali ke potong-potong daging ya. Jadi jangan sampai kemudian potong-potong daging sambil merokok, karena daging adalah sel tubuh yang terbuka dan mudah menyerap aroma-aroma yang tidak sedap. Terus ibu-ibu tolong dipundut ke sarung tangan plastik Pak, yang biasa untuk buat roti itu Bu. Jadi kalau motong-motong daging, tangan dilambari itu biar tidak terkontaminasi dengan kuman. Cuma kemudian untuk bapak-bapak yang bertugas menyembelih, maaf, yang menyembelih berapa orang? Bukan menyembelih berapa orang. Yang bertugas menyembelih siapa saja? 1, 2, 3, 4. Oke. Maaf kalau menyembelih. Jadi kalau ibu-ibu yang potong daging, bagus kalau tangan dilambari dengan plastik. Tapi untuk bapak-bapak yang menyembelih hewan, mohon jangan menyembelih menggunakan sarung tangan plastik, Pak. Kenapa? Ya nyembelih pakai pisau, tidak menggunakan sarung tangan plastik. Kayak bakal mau menggelit. Kemudian Bapak Ibu jangan mencuci jeruan di sungai. Sebaiknya ya membuat lubang tempat sampah, isi jeruan dibuang di situ, kemudian jeruan
sentor ini ya, pakai selang ini kan bersih ya, higienis. Kalau dicuci di sungai itu kan kita malah melumuri dengan kotoran. Bahkan di utara sana kan ada orang yang tiap pagi duduk merenung di tepi sungai. Apa ya jangan ini cari inspirasi. Atau mungkin juga ada orang-orang yang sebenarnya sakit tapi tidak ke rumah sakit PDHI. Sakit ini loh Pak, penyakit yang terang benderang disenteri. Itu kan terang benderang. Terus Bapak Ibu, besok akan ada banyak warga masyarakat yang membantu prosesi ibadah kurban. Mereka akan membantu Bapak besok untuk motong-motong daging ya. Karena kalau panitia dapat jatah, warga masyarakat akan keluar semuanya. Bapaknya keluar, ibunya keluar, anaknya 5 keluar semuanya, si Mbah Putri yang sudah 90 tahun ikut keluar, Mbak Kakung yang sudah meninggal juga ikut keluar, ya biar dapat jatah daging gitu. Nah, tolong diingatkan untuk warga masyarakat yang bertugas memisahkan daging dari tulang, tolong diingatkan jangan terlalu bersemangat ketika memisahkan daging dari tulang sampai tidak ada lagi daging tersisa pada tulang. Maaf, kita bukan mau menjual dagingnya, tapi mau kita bagikan ke masyarakat. Bapak Ibu, daging kurban adalah daging yang barokah. Maka sisakan daging agak banyak di tulang, agar masyarakat juga senang. Dan maaf, kalau ibu-ibu dapat tulang yang tidak ada dagingnya, mau nggak Bu? Kalau saya tersinggung, saya akan katakan, aku ini menungso duduk kiri. Loh, kalau tulang nggak ada daging untuk apa? Tetapi kalau ibu-ibu dapat kiriman daging, dapat kiriman tulang yang masih ada banyak dagingnya, ibu-ibu langsung bahagia, auto happy. Loh, dimasak sup kan enak banget ya Bu. Dimasak bronkos, wah mantap. Gudeg tambah enak lagi. Tapi kalau tidak ada dagingnya, apa ini? Maka bagus kalau kemudian disisakan dagingnya agak banyak seperti ini, Pak. Sudah pakai ya, alhamdulillah. Terus sudah pakai circle juga ya. Circle sudah circle. Kalau pakai circle itu, Pak, potongannya rapi. Jadi kalau pakai circle gini potongannya halus. Kalau pakai kampak kan remuk ya. Lalu baru makan sup iga tiba-tiba ada tulang tajam nyocok itu kan ya nggak nyaman tuh ya. Alhamdulillah ya. Kemudian Bapak Ibu, terakhir sebagai penutup, ini penting untuk ibu-ibu. Ini tentang bagaimana mengolah daging. Para bapak ini tolong sampaikan ke istri. Terus mas-mas yang belum menikah, tolong segera menikah. Terus sampaikan ke istri, maksudnya begitu. Ibu-ibu besok kalau dapat jatah daging, tolong jangan menyimpan daging ke dalam freezer. Utuhan, jangan. Kenapa? Gak cukup Bu itu. Bukan itu alasannya salah. Bapak Ibu kalau nyimpan daging utuh dalam freezer, terus besok kalau memasak sebagian gimana cara motongnya? Kan harus dikeluarkan semuanya. Terus digergaji. Kalau di towing itu dicairkan, maka yang mencair tidak hanya es batu yang melapisi daging, tapi juga jus daging ikut keluar, nutriennya ikut keluar. Dan kalau daging keluar masuk freezer, maka dagingnya menjadi sepal. Sepal itu hambar. Geng, sepal, hambar. Nah, maka bagaimana baiknya Bapak Ibu besok kalau panjenengan dapat jatah daging, oh ya, kalau menyimpan daging sebaiknya dicuci dulu apa tidak? Tidak. Kenapa tidak dicuci? Kalau cuci pakai apa panjenengan? Air galon atau air sumur? Maaf, ini air galon atau air sumur? Atau air keran? Air keran itu bersih apa kotor? Bersih. Ini air keran tuh air sumur, air keran itu kotor. Buktinya kita tidak nyuguh tamu pakai air keran, tapi kita masak dulu. Nah, kalau kita cuci daging menggunakan air keran atau air sumur, daging yang sudah keset ya, sudah kering itu selnya akan alum, akan buka lagi, kuman masuk ke dalam. Maka tidak dicuci, nyucinya besok kalau mau masak. Maka ketika panjenengan dapat jatah daging, tolong dicek. Kalau ada bagian daging yang kotor, itu dicoes. Dicoes itu diapa? Diiris kemudian, bukan dibuang, dicuci kemudian dimasak. Jangan dibuang. Kalau mau buang nanti WA saya. Jadi, nah terus bagian yang bersih bisa kita simpan. Nah Bapak Ibu,
ketika mau nyimpan daging, tolong daging dipotong-potong ukuran kecil, kemudian dimasukkan dalam plastik bening ukuran setengah kilo atau 1 kilo ya. Kemudian dibundeli, kemudian baru disimpan. Kenapa Bapak Ibu? Maaf, kalau kalau panjenengan potong-potong, jadi gini maaf, setelah misalnya ini daging ya, tapi tidak ada tahunya, hanya daging saja misalnya. Nah, dimasukkan dalam plastik, kemudian jangan langsung masuk ke freezer. Kenapa? Kalau plastiknya basah, nanti akan lengket di dinding freezer. Besok kalau mau ngambil repot, datanya linggis menitang ganding gonjogil. Tapi masukkan ke bak kontainer kecil ya, yang ukurannya kira-kira lebih kecil daripada freezer yang kita miliki. Mereknya bebas, tidak harus Tupperware. Kemudian besok, Lion Star, oke. Besok kalau mau masak, ambil 1 atau 2 kantong daging dan biarkan yang lain tetap beku di dalam. Pekan depan mau masak, ambil lagi 1 atau 2 kantong daging dan biarkan yang lain tetap beku di dalam. Bulan depan mau masak, ambil lagi 1 atau 2 kantong daging dan biarkan yang lain tetap beku di dalam. Tahun depan kalau masih, kami itu ada ya, sampai hari ini masih ada daging. Dan gimana? Dapat dari Tembi, dapat Kepuh, dapat Kampus, dapat Jogokarian, dapat Alfredo, dapat itu bukan kode. Nah, Bapak Ibu jangan lupa, kalau mau nyimpan daging, keluarkan udara dalam plastik daging. Kenapa? Karena oksigen yang ada di plastik ini bisa menjadi media pernapasan bagi bakteri pembusuk. Semakin banyak oksigennya, semakin banyak kesempatan mikroba membusukkan daging. Semakin sedikit udara di plastik daging ini, semakin sedikit kesempatan mikroba untuk berkembang biak. Maka saya kira bagus kalau setiap rumah tangga itu membeli alat pompa vakum daging. Saya sudah cek di internet, harganya kira-kira 7-8 juta. Dagingnya gratisan. Kalau dirasa mahal, panjenengan bisa mudut alat pompa vakum daging yang lebih murah, Pak. Saya pernah lihat harganya cuma 15-20 ribu saja, murah ini. Cuma banyak dari plastik, Pak. Tingginya kira-kira sekian ini, Pak, Bu. Saya lihat ada varian warna merah, ada yang hijau, ada yang hitam. Kalau di kampung saya namanya ember. Jadi ember diisi air, kemudian masukkan daging dalam plastik, kemudian diturunkan di permukaan air. Maka permukaan air akan mendorong udara naik ke atas, betul ya? Nah, setelah mimpes dibundeli. Nah, Bapak Ibu, alat pompa vakum daging yang murah ini memang punya banyak keunggulan. Pertama, tentu harganya lebih murah. 2, karena dia terbuat dari plastik, dia mudah dicuci dan dibersihkan. 3, mudah disimpan. 4, punya banyak keunggulan komparatif. 1, memang bisa untuk menghilangkan udara dalam plastik daging. 2, bisa untuk meredam cucian pakaian. 3, bisa untuk nyirami tanaman. Iya betul. Yang pot dan seterusnya. Terus sebelum menyimpan daging, tolong mampir dulu ke dalam kulkas. Kulkas itu nek cara Bantul namanya cool case. Cool itu sejuk, case itu peti sejuk. Kenapa? Kalau daging yang hangat tiba-tiba masuk ke dalam freezer, dia akan mendadak beku, akan mengalami istilah namanya cold shortening. Cold itu dingin, shortening dari kata shorten, dia akan mengker jadi walat. Nah, jadi biarkan mampir dulu dalam kulkas, ya, kira-kira 12-24 jam, biarkan suhu turunnya pelan-pelan. Terakhir sebagai penutup, kalau mau masak, besok mau masak, hari ini kita pindah daging dari freezer ke dalam kulkas, maka besok udah kembali empuk. Tapi kalau kita dapat kabar calon besan mau datang jam 12 siang, atau calon mertua mau datang, kan dari sana kan belum sarapan, belum makan siang, bangun-bangunin juga itu ya makan itu ya. Nah, kalau ingat ada daging di freezer dimasak, tolong jangan memasukkan daging beku ke dalam air panas. Kenapa? Karena bisa merusak kualitas daging, proteinnya akan dinaturasi, rusak dan seterusnya. Maka sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kita letakkan daging yang masih terbungkus dalam plastik ke dalam baskom atau ember, kemudian letakkan di bawah keran, buka kerannya, biarkan airnya mengisi dan merendam daging. Airnya mengalir sampai daging kembali empuk. Nah, setelah daging sudah empuk, maka plastiknya dipecah atau dibuka, kemudian cuci daging hingga bersih, kalau perlu dibilas. Nah, setelah kita yakin bersih, kemudian ditiriskan. Nah, setelah ditiriskan, maka daging bisa kita potong-potong sesuai kebutuhan kita. Kemudian diberi bumbu dan dimasak. Nah, kalau sudah matang, nomor ini bisa dihubungi. Sudah matang.
Saya kira demikian Ustaz. Mohon maaf ini ladang 16 menit karena tadi mulainya telat setengah jam. Ini bukan kelas dendam tapi